Pada awal tahun 1944, tentara Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Tentara Jepang banyak mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran Perang Pasifik dari Sekutu. Angkatan Laut Amerika Serikat di bawah pimpinan Laksamana Nitnis berhasil menduduki daerah-daerah strategis di Kepulauan Mariana seperti Saipan, Idian, dan Guam, sehingga serangan langsung ke kepulauan Jepang semakin terbuka lebar. Sementara itu, Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur dengan menyusuri pantai Irian berhasil membangun markasnya di Jayapura. Dari Jayapura, MacArthur akan menyerang Filipina, sedangkan Angkatan Laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai menghujani pusat-pusat pertahanan Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya, dan Semarang dengan bom. Jatuhnya pusat-pusat pertahanan ini semakin merosotkan semangat Jepang. Namun, pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia tetap meyakini bahwa mereka akan memenangkan perang. Situasi yang kurang menguntungkan Jepang tersebut menyebabkan jatuhnya Kabinet Hideki-Tojo pada 18 Juli 1944. Posisi Perdana Menteri kemudian digantikan oleh Kaiso Kuniaki. Untuk mengambil hati bangsa Indonesia agar meningkatkan bantuannya baik moral maupun material, maka pada tanggal 19 September 1944, Perdana Menteri Kaiso Kuniaki mengeluarkan janji kemerdekaan kelak kemudian hari. Selain itu, pemerintah Jepang juga memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang. Begitu pula dengan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara ke-6, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan BPUPKI untuk menindaklanjuti janji kemerdekaan atau janji September. Namun BPUPKI baru dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945. Hal ini disengaja oleh pemerintah Jepang untuk menunggu dan mempelajari perkembangan perang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat dan wakilnya adalah R.T. Suroso dan seorang berkebangsaan Jepang bernama Ichi Bungase. Anggotanya 60 orang ditambah 7 orang Jepang yang tidak memiliki hak suara di dalam sidang-sidang BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang ini, Dr. Rajiman Wijodiningrat meminta pendapat tentang dasar negara yang akan dibentuk. Ada 3 orang yang memenuhi permintaan ketua BPUPKI itu, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan pendapatnya antara lain peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Supomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan pula 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan pula 5 dasar negara Indonesia, antara lain kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas ini disebut Pancasila, yang menurutnya dapat diperas menjadi Trisila atau 3 sila. Di antaranya sosionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno juga menyebutkan bahwa Trisila dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Keistimewaan Pancasila ini kemudian dikenang dan pada tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila.
Sidang BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 belum mencapai kata sepakat dalam hal dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Mujakar, Mr. A.A. Maramis, Habib Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan. Dari pertemuan tersebut dihasilkan sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam piagam ini tercantum dasar negara Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Piagam Jakarta berhasil disusun, BPUPKI kemudian membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Dalam sidangnya pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang untuk membahas hasil laporan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Di dalam laporan tersebut terdapat 3 masalah pokok, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan dan memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Lambang negara ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950. Setelah tugas BPUPKI dianggap selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andus Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang Indonesia yang berasal dari Jawa 12 wakil, Sumatera 3 wakil, Sulawesi 2 wakil, Kalimantan 1 wakil, Sunda Kecil 1 wakil, Maluku 1 wakil, dan golongan Cina 1 wakil. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Dr. Andus Rajiman Widoyo Diningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam. Orang memanggil ketiga tokoh itu adalah Jenderal Torouchi sebagai Panglima Mandala seluruh Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Torouchi menyampaikan bahwa Kekaisaran Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta langsung didesak oleh pemuda agar kedua tokoh itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun keinginan ini ditolak. Itulah sebabnya terjadinya peristiwa Rengas Dengklok.